Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Jeffrey Tuatanasi. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan kita akan memulainya di dalam doa pagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih semalam telah berlalu, Tuhan sudah memberikan kami istirahat yang cukup, dan kami bangun mengingat kasih dan anugerah Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Tuhan, biarlah penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Beracaralah atas hidup kami, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya, amin. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan, "Ujilah aku Tuhan."
baik lagi Tuhan Yesus. Pujilah Ku Tuhan, pujilah Ku Tuhan. Hanya Padamu tempatku bersandar. Jiwaku haus padamu, jiwaku haus padamu. Banyak hal yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bertemu dengan Engkau. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Berkat-Mu nyata Tuhan atas pemimpin bangsa kami. Proses vaksinasi yang terus berlangsung, kami mohon pengawalan dari Tuhan. Engkau berkati. Dan biarlah bangsa ini bisa lebih kuat, lebih kompak dari peristiwa ini. Gereja-gereja boleh semakin bergandengan tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan berkat yang terbaik untuk bangsa kami, Indonesia. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di sorga,
berkat buat anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau memberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kau memberkati baik ekonomi, baik keluarga, studi anak-anak, pekerjaan suami, tanggung jawab istri. Berkati Tuhan sebagai seorang pelayan gereja. Berkati ibadahnya Tuhan. Terima kasih biarlah kami mempunyai hati untuk jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Yang ketiga, kita berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan para pendengar dimanapun kami berada, supaya kami dikuatkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya doakan Bapak Ibu tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Terus berharap pada Tuhan, karena pengharapan kita kepada Dia tidak akan pernah mengecewakan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai pergumulan dan juga mengenai pengharapan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Satu pasal ini saya mohon Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah setelah doa pagi ini selesai. Dan hari ini kita akan baca hanya beberapa ayat saja untuk saya mempunyai waktu lebih banyak menjelaskannya. Haleluya. Tetapi di balik semua penjelasan itu hanya mengubah pikiran kita. Tetapi tidak hanya penjelasan, firman Tuhan ini memberikan impartasi mengubah roh kita mendapat kuasa dan kita melakukannya dengan gagah perkasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul pergumulan dan pengharapan. Ketika kita mendengar kata pergumulan, mungkin bagi anak-anak ini tidak terlalu dihiraukan, dan kalaupun anak-anak bergumul hanyalah seputar tentang mainan, crash dengan teman-teman di rumah dan tidak begitu terlalu terpikirkan. Namun bagi orang tua, bagi orang dewasa yang tanggung jawabnya mulai bertambah, maka pergumulan ini menjadi persoalan yang serius yang bisa jadi setiap hari itu akan selalu ada. Lalu kata yang kedua dari judul saya adalah pengharapan. Nah, pergumulan lalu dibalut dengan pengharapan. Di dalam pergumulan ketika kita tekun, maka ada pengharapan. Pengharapan di masa yang akan datang untuk jauh lebih baik. Artinya pergumulan tersebut Tuhan tuntun sampai selesai dan kita mengalami damai sejahtera. Nah, dari ayat 1 sampai dengan ayat 28 setelah saya periksa, saya mendapatkan 4 hal. Yang pertama, mengenai iri hati adalah kunci kegelisahan. Itu terdapat dalam ayatnya yang ketiga. Ayat tersebut berbunyi demikian, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudara, cemburu yang saya maksud adalah iri hati, yaitu bergandengan, itu sama, itu sejenis. Jadi pemazmur berkata, aku iri hati, aku cemburu kepada orang-orang yang bukan pengikut Tuhan. Tetapi aku melihat, kata pemazmur, mereka kok mujur ya, mereka kok beruntung, aku cemburu kepada mereka. Tetapi pemazmur dikatakan aku sempat saja. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Apa jadinya kalau tulang saya dan saudara busuk? Maka ketika kita buat aktivitas, misalnya tulang kaki busuk, maka tidak akan bisa menginjak, berjejak. Kita tidak akan berdiri, dan kalau kita paksakan berdiri, maka tulang kita akan remuk, akan patah, dan
selamanya tidak akan pernah bisa berdiri. Nah, iri hati itu adalah proses menuju ke pembusukan tulang yang akhirnya kita tidak bisa berdiri teguh. Sebab itu hati-hati dengan iri hati, hati-hati dengan cemburu. Nah, pergumulan pemazmur ini seputar dia melawan dirinya sendiri. Aku nggak boleh cemburu ya Tuhan. Pemazmur katakan hampir aku terpleset. Jadi puji Tuhan tidak jadi terpleset karena api iri hati atau api cemburu. Pemazmur juga mengatakan hampir aku tergelincir karena iri hati, karena cemburu, tetapi puji Tuhan aku tidak sampai tergelincir. Nah, nanti kita lihat kuncinya apa sampai pemazmur lolos dari jebakan ini. Waktu saya kecil, saya sering kali mendengar ketika teman-teman itu guyon, iri hati tanda tak mampu. Nah, biasanya iri hati itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu di bidang tertentu, temannya mampu di bidang tersebut, dan kita menjadi iri hati. Iri hati adalah langkah daripada orang-orang yang tidak gentleman. Nah, saya juga punya pengertian akhirnya iri hati itu merusak. Ketika kita iri hati dengan adik, maka kita akan rusak hubungan dengan adik. Iri hati dengan adik dalam rangka perlakuan orang tua misalnya, itu juga akan merusak hubungan saya dengan orang tua. Kan sayang, merusak hubungan dengan adik kita tidak ada berkat, merusak hubungan dengan orang tua apalagi kita tidak akan ada berkat. Jadi yang pertama, pergumulan yang maksudnya pemazmur adalah mengenai iri hati, dan iri hati menimbulkan kegelisahan. Sebab itu mari kita ambil langkah, Tuhan loloskan saya dari jebakan iblis ini. Saya tidak boleh iri, saya tidak boleh cemburu. Dan ternyata ini adalah penyakit menular dan penyakit tahunan. Artinya kalau kita nggak waspada, kita akan bisa tergelincir dalam dosa ini. Yang kedua, saudara, yang saya dapatkan, tulus dan bersih hati adalah kunci damai sejahtera. Iri hati membuat kita gelisah, tapi kalau kita tulus dan bersih hati, itu kita membuat kita damai sejahtera. Saya akan bacakan ayatnya yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ada dua kunci, tulus hati, bersih hati. Tulus hati itu artinya kita di belakang orang mengatakan satu, kita di depan orang kita mengatakan tetap satu, bukan dua, supaya melebih-lebihkan seolah-olah kita baik, padahal kenyataannya satu. Tapi satu di belakang, satu di depan orangnya, itu baik. Kita tulus apa adanya. Bersih hati juga sama, kita berkata di belakang satu, kita katakan di depan satu. Jadi kita bersih hatinya, bebas, dan itu menimbulkan damai sejahtera. Bebas dari iri hati adalah dengan cara hidup tulus dan hidup bersih. Saudara, satu hari ada sebuah cerita mengenai seorang istri yang pencemburu, tetapi dia dilawat Tuhan, akhirnya dia bertobat, saudara, dan dia mulai belajar hidup untuk tidak cemburu lagi. Jadi dulunya kalau suaminya pulang malam dia curiga. Dulunya kalau suaminya membonceng seorang wanita lain dia curiga. Tetapi akhirnya Tuhan ubahkan dengan pikiran positif. Oh, kalau suamiku pulang malam berarti dia sedang bersusah payah kerja lembur untuk mencari nafkah bagi keluarga besar kita. Oh, ketika suaminya itu dilihat sedang berboncengan dengan cewek, istrinya berkata, oh saya positif, mungkin suami saya sedang mencari penghasilan tambahan dengan nge-grab. Jadi sekarang positif, dia damai sejahtera, suaminya juga merasa dipercaya. Akhirnya suaminya yang mungkin sedikit nakal, dia tidak jadi nakal karena sungkan, karena sudah dipercaya oleh sang istri. Jadi mengubah kehidupan ini menjadi berkat akhirnya dengan hidup tulus dan hidup bersih. Yang ketiga, tinggal di dalam hadirat Allah adalah kunci kelepasan. Nah, waktu kita iri hati kita gelisah,
Waktu kita tulus dan bersih, kita timbul damai sejahtera. Dan waktu kita iri hati, cemburu, ada gelisah, maka kunci kelepasan dari semua itu selain tulus dan bersih adalah tinggal di hadirat Allah. Supaya kehidupan kita ini permanen, karena tulus bisa dihasilkan dari kehidupan kita yang baik bersama dengan Tuhan. Bersih hati bisa dihasilkan dari hubungan kita yang baik dengan Tuhan kita. Mazmur pasal 73 ayat 17 mengatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, ternyata ketika dia iri hati kepada orang yang tidak baik, tetapi kok mujur ya, kelihatannya awal, tetapi ketika diperhatikan kesudahan mereka, loh nggak ada baik-baiknya juga. Akhirnya kesimpulannya orang fasik itu kelihatan mujur di awal, tetapi endingnya tidak begitu baik. Saudara, ada satu tokoh yang luar biasa sampai Tuhan berkata, inilah yang kukasihi, yaitu Daud. Daud pernah mengatakan dalam Mazmur, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi ini pembandingnya luar biasa, saudara. Lebih baik 1 hari di pelataranmu, di gereja, di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi di tempat lain dengan kesenangan tiap hari sampai 1000 hari, itu tidak ada bandingannya dengan 1 hari kita ada di rumah Tuhan, itu menikmati baitnya dan menikmati kemurahannya. Kita juga teringat dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dicari oleh orang tuanya, ternyata diketemukan di dalam bait Allah. Ini kan luar biasa. Ketika kita mencari anak kita ke mana-mana, ke teman-temannya, tidak ketemu, ternyata anak kita ada di gereja. Ngapain? Dia latihan, dia belajar pelayanan, dia berdoa, dia mendalami Alkitab. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara dukung anak Bapak Ibu untuk ada di bait Tuhan. Kalaupun mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan dari pihak gereja atau efek samping dari dia di gereja dan lain sebagainya, tetapi itu jauh lebih baik daripada dia jatuh di tangan yang lain, jatuh di tangan narkoba, jatuh di tangan geng sepeda motor, jatuh di tangan atau jatuh di jalan, malah lebih repot. Saudara, pujian yang tadi kita naikkan, kita merasakan hadirat Tuhan. Di situ dikatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Apakah kita tulus? Apakah kita bersih hati? Kita nggak akan sampai pada titik itu jika kita tidak di hadirat Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu sebetulnya menolong kita untuk kita menyelidiki hati dan batin kita. Apakah kita tulus bersama dengan Tuhan? Nah, dari sinilah kita belajar sesuatu yang luar biasa akhirnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buat senyaman mungkin gereja kita. Karena dengan kenyamanan sebuah gereja, maka itu akan menunjang jemaat lebih suka tinggal di gereja, jemaat lebih senang datang ke gereja, karena datang ke gereja itu bukan bangunan yang kuno, bukan sesuatu aturan yang menyeramkan, tetapi sebuah kesukaan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu perlunya dana tentunya, dan kita berkorban untuk itu. Yang keempat, saudara, yang saya dapatkan adalah jauh dari Allah itu langkah menuju kebinasaan. Awalnya itu kelihatan baik-baik saja, tetapi kalau diterus-teruskan, maka jauh dari Allah itu menuju kepada kebinasaan. Nah, ini ditegaskan dalam ayatnya yang ke-27. Ayat tersebut mengatakan demikian, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Saya ulangi, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau, Tuhan, binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Jadi meninggalkan Tuhan menurut ayat ini adalah berzina. Ternyata berzina bukan hanya tentang hubungan antara pacar lawan jenis, suami dan istri, tetapi tentang meninggalkan Tuhan. Kita sedang berzina. Iya, betul juga.
Ketika kita meninggalkan Tuhan, maka kita ada yang lain, dan itu kita sedang berzinah. Saudara, jauh dari Allah, maka kita jatuh dalam dosa cemburu atau dosa iri hati, dan lama-kelamaan membusukkan tulang, kita akan mati. Raja Herodes, kita ingat tentang dia, dimotivasi oleh api cemburu, dan akhirnya dia sendiri binasa. Bayangkan saja, dia memberikan keputusan untuk membunuh semua anak kecil. Maksudnya adalah untuk membunuh raja yang akan datang, yaitu Yesus. Dan api cemburu ini sangat merugikan. Sebuah pertanyaan tantangan buat kita. Apa pergumulan saudara hari ini? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara sampai hari ini berharap pada Tuhan? Jadi kesimpulannya, mari selalu tinggallah dalam hadirat Tuhan, agar kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena roh itu memang penurut, maunya yang baik, tetapi daging lemah. Nah, dalam hadirat Tuhan, roh kita akan kuat dan akan mendominasi daging nurut dengan roh kita. Tuhan beri penghiburan kepada saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini kita ada pergumulan beban berat, tetap semangat, terus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mungkin Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, dan rendanya Tuhan mungkin untuk tahun ini adalah benang hitam. Setialah supaya benang hitam ini full adanya dan suatu sulaman yang baik itu dihasilkan. Haleluya, haleluya. Mari kita lanjutkan doa pagi kita dengan kita datang melalui doa berkat. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan saudara, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.